Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, adik-adikku, thalab talibat, para penuntut ilmu dimanapun berada, khususnya yang hadir bersama kita di sini, alhamdulillah wa syukurillah, dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kajian seputar tasawuf dan thariqah. Tetapi seputar tasawuf dan thariqah di sini lebih kepada apa asal usul. Kalau dalam fikih ada ilmu fikih, kan ada ilmu usul fiqh. Ilmu tafsir ada usul tafsir. Apa usul tafsir? Jadi tidak langsung mengkaji tentang tafsir Al-Qur'annya, tapi mengkaji tentang apa sih asal muasal ilmu tafsir itu sendiri. Demikian pula ilmu fikih. Ilmu fikih kan kita belajar salat, puasa, kemudian bersuci, fikih muamalat, jual beli dan lain-lain. Nah, ada usul fikih. Ini membahas tentang dari mana asal muasal ilmu fikih itu. Kan dari Quran, Sunnah, dibahas tentang ijma', dibahas tentang qiyas, dibahas tentang segala hal yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu fikih itu. Nah, begitu juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sendiri kan membahas tentang bagaimana membersihkan hati, ya, membersihkan akhlak, dan seterusnya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, usul tasawuf tentang asal muasal atau dalil-dalil, dasar-dasar ilmu tasawuf itu sendiri. Dari mana sumber-sumbernya, apa dalil-dalilnya. Lebih-lebih usul tafsir ini yang paling penting di antara usul-usul yang lain. Kenapa? Kalau ilmu tafsir kan tidak ada yang permasalahkan. Ilmu tafsir tidak ada yang permasalahkan. Ilmu fikih tidak ada yang permasalahkan. Ilmu tasawuf ini yang banyak orang mempermasalahkan, menentang, dan meragukan, bahkan menganggap itu ilmu yang sesat. Maka usul tasawuf jauh lebih penting sebenarnya daripada usul tafsir misalnya, atau usul fikih, atau usul hadis. Ada juga usul hadis, ya. Ada mustalah hadis, ilmu rijal, ilmu jarah ta'dil dan lain-lain. Kalau ilmu yang lain nggak ada masalahnya, semua orang mempelajarinya. Ini ilmu tasawuf ini. Sebagian mempelajarinya, sebagian yang lain malah menentang, menganggap itu sesat dan lain sebagainya. Sehingga mempelajari tentang usul tasawuf, asal muasalnya, apa dalil-dalilnya, apa sumber-sumbernya, sangat penting untuk membela tasawuf itu sendiri dan meyakinkan kepada umat bahwa ilmu tasawuf ini ilmu yang harus kita terima, harus kita pelajari dan amalkan. Taib. Insyaallah pertemuan pertama ini, pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih ilmu tasawuf itu sendiri. Sebelumnya ini di hadapan saya ini, insyaallah kebetulan, ya tidak sih kebetulan, tidak ada yang kebetulan, ya. Ini memang penelitian saya sewaktu tesis, waktu penelitian S2, ya. Tesis saya sewaktu di Mesir, yaitu memang tentang usul tasawuf atau tentang dasar-dasar ilmu tasawuf. Judulnya ini sekitar mungkin 300-an halaman. Judulnya saja saya beri judul Al-Inhirafat Al-Mansubah ila Sufiyah fi Mizan Syariah, Naqdun wa Tahlil. Yang artinya penyimpangan inhirafat itu penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang dituduhkan kepada kaum sufi dalam perspektif syariat. Jadi orang-orang sufi ini kan sering dituduh macam-macam, sesatlah, menyesatkan, tahayul lah, bid'ah, khurafat. Sering dituduh begitu orang-orang sufi. Sering dituduh menyimpang. Nah,
tuduhan penyimpangan kepada kaum sufi ini, itu yang saya kaji, itu yang saya teliti, dan saya kritisi, sekaligus saya analisa apa kekeliruannya, yang artinya saya membela kaum sufi dan ilmu tasawuf itu sendiri. Alhamdulillah, pada tahun 2011 karya ilmiah ini diuji langsung oleh dekan Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau langsung yang menguji Pak Dekan, dan alhamdulillah beliau sendiri yang mengumumkan hasilnya, dan alhamdulillah berkat kaum sufi yang mana saya sesungguhnya bertawassul dengan beliau-beliau, saya mendapat predikat mumtaz atau cum laude itu pada tahun 2011. Tidak hanya itu, tahadus bini'matillah, saya juga tesis ini direkomendasikan untuk dicetak dan diterbitkan, dan alhamdulillah sudah dicetak dan diterbitkan serta dipublikasikan melalui salah satu toko buku atau toko kitab di Mesir, yaitu Dar Jawami'ul Kalim. Saya ingat nama tokonya. Alhamdulillah beredar di Mesir atas rekomendasi dekan Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yaitu namanya Profesor Dr. Ibrahim Abdus Syafi. Alhamdulillah, pembimbing saya juga yaitu Profesor Dr. Muhammad Rashad Abdul Aziz Dahmish namanya. Beliau adalah dekan Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab juga, namun mantan, di Universitas Al-Azhar Kairo, Al-Azhar cabang Dusuk kalau tidak salah, Dusuk, Mesir. Jadi pembimbingnya memang seorang guru besar tasawuf di Al-Azhar, dan dan guru besar filsafat. Pengujinya juga guru besar dan dekan, salah seorang dekan di Universitas Al-Azhar. Kenapa saya sampaikan ini? Sehingga yang ingin saya katakan, insya Allah apa yang kita kaji ini memang sangat ilmiah, berdasarkan penelitian ilmiah, dan sudah teruji langsung oleh para pakarnya di lembaga Islam atau perguruan tinggi Islam terbesar dan tertua di dunia, yaitu Al-Azhar. Ya begitu ya, kurang lebih, sehingga insya Allah ke depan mudah-mudahan kita tidak perlu ragu-ragu atau bimbang bahwa kaum sufi itu tahyul dan lain sebagainya. Itu tidak, itu semuanya hanya tuduhan-tuduhan semata. Nanti ke depan kita akan tahu. Yang pertama insya Allah, apa itu tasawuf dulu, kan gitu. Apa itu tasawuf? Tasawuf. Apa saja ilmunya? Apa ilmu saja? Pasti untuk mengetahuinya itu kita ketahui dari siapa? Dari ahlinya. Jadi kalau kita mau tahu apa itu fikih, kan kita tanya ahli fikihnya, kan? Ya enggak? Dan mungkin kita tanya apa itu fikih sama ahli musik, nggak nyambung. Misalnya, kita mau tahu apa itu musik, tanya musik, ahli musik. Apa itu gitar? Tanya orang yang gitarisnya, yang bisa bergitar. Jangan tanya yang misalnya tukang jahit. Nggak nyambung. Apa itu tafsir? Yang paling paham, jawaban yang paling tepat tentunya pada ahli tafsir itu. Nah sekarang kalau kita dengar tentang tasawuf dari orang yang bukan ahlinya, ya tidak bisa seperti itu. Itu sudah melanggar etika, melanggar logika bahkan. Jadi kalau kita mau tahu apa itu tasawuf, mari kita ketahui tasawuf itu dari para ahli tasawuf itu sendiri. Baru kemudian kita bisa menilai. Taib. Baiklah, tasawuf itu apa? Kita lihat. Pertama-tama secara lugatan. Ini juga sudah lazim. Kita mengenal ilmu apapun, definisi itu pasti definisi secara linguistik dulu. Secara bahasa apa? Baru secara istilah. Taib.
Alhasil, supaya tidak panjang lebar, secara bahasa memang tasawuf itu ada beberapa versi tentang akar katanya. Ada yang mengatakan berasal dari Sophia dari bahasa Yunani, yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Ada yang mengatakan berasal dari Ahlus Suffah, kelompok yang suka berkhalwat atau berkumpul di pojok-pojok masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut Ahlus Suffah. Ada yang mengatakan tasawuf berasal dari, secara akar bahasanya, akar katanya berasal dari Ahlus Suffah itu. Dan lain-lain. Namun para ahli tasawuf itu sendiri mengatakan bahwa semuanya itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah tasawuf berasal kata dari safaun, yang artinya kesucian. Kesucian. Sampai-sampai ada seorang ulama bersyair sebagai berikut: takhalafan nasu fis sufi wa ikhtalafu wa kulluhum qala qawlan ghaira ma'rufi walastu amnahu hadzal isma ghaira fatan safa fasufi hatta sumya sufi. Yang artinya, orang-orang berselisih tentang asal muasal kata sufi. Masing-masing dari mereka berpendapat yang ghairu ma'ruf, yang asing. Allahu akbar. Walastu amnahu hadzal isma ghaira. Padahal yang paling pantas disebut sufi adalah siapa? Yang safa, yang sudah mensucikan dirinya, fasufi, kemudian dia disucikan oleh Allah, hatta sumya sufi, sehingga dia disebut dengan sufi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dan dijuluki Imam Du'ah di Mesir, beliau bahkan mengatakan al pada kata-kata as-sufi, alif lam itu maknanya alladhi. Sebagaimana dikatakan ja'al mukrimu akhahu. Beliau mencontohkan di sini sebagaimana dikutip oleh Syekh Al-Qat'ani dalam kitab Al-Hujjatul Mu'tah. Jadi beliau mengatakan bahwa sufi itu ay alladhi sufiya, yaitu orang yang telah disucikan. Itu secara bahasa. Taib. Langsung saja kita pindah secara istilah, dan ini yang menjadi pusat perhatian kita. Kenapa saya katakan pusat perhatian? Paling tidak dari definisinya kita tahu apa isinya. Kalau dari definisinya saja misalnya mengajak kepada maksiat, kesesatan, okelah kita bilang tasawuf itu menyesatkan. Tapi kalau dari definisinya bagus, benar, nggak bisa kita bilang tasawuf itu tidak benar. Misalnya ilmu fikih, ilmu untuk mengetahui hukum-hukum tentang ibadah muamalat yang telah ditetapkan oleh Allah. Dari definisinya kan sudah, baguslah, itu kan. Kita langsung bisa menilai apakah positif, negatif sesuatu itu dari definisinya saja. Nah, bagaimana para ulama tasawuf mendefinisikan tasawuf? Nah, ini yang penting. Jangan ulama lain ya. Jangan ulama Wahabi misalnya, tidak nyambung. Bahkan ulama hadis pun, atau ulama fikih pun, ketika mendefinisikan tasawuf, kita pertimbangkan. Yang paling kita terima, yang paling kita pegang kuat, ya definisi tasawuf oleh ulama tasawuf itu sendiri. Taib. Ayo kita lihat. Antara lain memang tidak satu dua definisi. Tetapi walaupun tidak satu dua, banyak definisi, isinya mirip-mirip. Isinya mirip-mirip. Bahkan sama semua. Ayo contoh. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Siapa tidak kenal beliau? Beliau juga ulama tasawuf, ahli tasawuf. Bagaimana beliau mendefinisikan tasawuf ini? Ayo kita baca.
ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miril zahiri wal batin linailis sa'adatil abadiyah. Itu definisinya. Apa artinya? Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengenal kondisi hati agar bagaimana kita dapat mensucikannya, membersihkannya, serta bagaimana kita memuliakan akhlak kita dan memakmurkan zahir dan batin kita demi mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Oh, subhanallah. Definisinya seperti itu, Masya Allah. Berarti ilmu ini ilmu yang luar biasa. Karena bagaimana ilmu ini ilmu bagaimana mengetahui cara membersihkan jiwa, memuliakan akhlak, dan memakmurkan jiwa dan raga. Kan untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Itu definisinya. Berarti ilmu tasawuf adalah ilmu yang sungguh luar biasa dan dapat kita ketahui apa ruang lingkup ilmu tasawuf itu sendiri. Ruang lingkupnya adalah tentang hati, jiwa manusia, tentang pencapaian, ini lebih tepatnya pencapaian derajat ihsan. Kalau kita kaitkan dengan hadis di mana malaikat Jibril menyamar jadi manusia dan bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah itulah rukun yang 5 itu, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Yang mana dari isi Islam itu dia lebih cenderung kepada ilmu fikih. Karena ilmu fikih kan mempelajari salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Berarti Islam itu ilmunya ilmu fikih. Kemudian Jibril bertanya apa itu iman. Dijawab sama Nabi, iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, ya, hari akhirat, dan takdir dan lain sebagainya, qada dan qadar. Dari isi daripada iman itu berarti ilmunya adalah ilmu akidah. Karena ilmu akidah isinya itu untuk mengenal lebih jauh tentang rukun-rukun iman tadi. Ternyata Jibril tidak nanya sampai di situ. Ada lagi pertanyaan ketiga, apa itu ihsan? Ihsan dijawab sama Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Subhanallah. Berarti ihsan itu sesuatu yang luar biasa. Dan apabila kamu tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Nah, kalau Islam itu ilmunya fikih, iman itu ilmunya akidah atau tauhid, ihsan ini ilmunya apa? Untuk bisa mempelajari tingkatan yang itu. Supaya kita berislam dengan baik, kita mempelajari ilmu apa? Ilmu fikih. Supaya kita beriman dengan baik, apa yang kita pelajari? Ilmu akidah. Nah, sekarang supaya kita berihsan dengan baik, ilmunya apa? Nah, disinilah kemudian ulama meluncurkan ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ya, seperti itu. Maka sekali lagi, tasawuf adalah ilmu yang luar biasa karena dia adalah ilmu untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam agama, yaitu ihsan. Di mana ihsan itu menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Khusyuk luar biasa dengan jiwa dan raga. Dan untuk mencapai itu tentunya jiwa itu harus bersih sebersih-bersihnya. Nah, bagaimana membersihkannya? Itulah ilmu tasawuf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.